Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama saya Muhammad Giliandri. Nah, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Nah, ini adalah pelajaran baru untuk kalian semua. Pelajaran ini belum didapatkan di tingkat SD sekolah dasar ya. Jadi kita pengenalan dulu, yaitu hari ini kita membahas tentang sistem koordinat. Nah, apa itu sistem koordinat? Sebelum kita ke sistem koordinat, kita membahas tentang koordinat kartesius dulu. Nah, bagaimana bentuk dari koordinat kartesius itu? Bentuknya adalah seperti ini. Nah, garis yang berwarna kuning itu merupakan sumbu X, sedangkan garis yang berwarna merah itu merupakan sumbu Y. Pada sumbu X, untuk yang ke arah kanan menunjukkan bilangan positif dan yang ke arah kiri menunjukkan bilangan negatif. Sedangkan untuk sumbu Y, untuk yang ke arah atas itu merupakan bilangan positif, sedangkan yang ke arah bawah itu merupakan bilangan negatif. Selanjutnya kita kenal dengan kuadran. Apa sih kuadran itu? Nah, kuadran itu ada 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, daerah 1 yang diberi tanda 1 itu merupakan kuadran 1 di mana pada sumbu X positif dan sumbu Y positif. Sedangkan selanjutnya adalah kuadran 2 yang berada pada daerah diberi label 2 itu. Itu merupakan sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Selanjutnya kuadran 3 itu merupakan daerah di mana sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Dan kuadran 4 itu merupakan daerah di mana sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Sekarang bagaimana cara menuliskan koordinat titik? Sebuah titik pada koordinat kartesius biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, D yang ditulis dengan huruf kapital. Nah, cara menuliskan koordinat titiknya adalah dalam kurung X, Y, di mana X itu merupakan bilangan yang berada pada sumbu X dan Y merupakan bilangan yang berada dalam sumbu Y. Contohnya adalah titik A. Titik A di sini menunjukkan 3,2. 3,2 ini merupakan koordinatnya. 3 merupakan bilangan yang berada pada sumbu X dan 2 merupakan bilangan yang berada di sumbu Y. Contoh kedua adalah titik B, di mana koordinatnya negatif 4,3. Ingat, negatif 4 berada pada sumbu X dan negatif 3 berada pada sumbu Y. Selanjutnya adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatikan gambar berikut ini. Titik E berada di koordinat 2,2. Berarti bilangan pada sumbu X 2 dan bilangan pada sumbu Y 2. Jarak ke sumbu X adalah 2 satuan. Perhatikan, ini sumbu X dan ini titiknya. Ada dua persegi untuk menuju ke titik dari sumbu X. Berarti ada 2 satuan jarak ke sumbu X. Sedangkan jarak ke sumbu Y itu juga 2 satuan. Perhatikan, ini adalah sumbu Y.
dan ini, dan terdapat dua persegi menuju ke titik E. Berarti terdapat dua satuan menuju ke sumbu Y. Selanjutnya titik F berada pada koordinat negatif 2 dan 1. Negatif 2,1. Jarak dari sumbu X adalah satu satuan. Ini sumbu X, ini titik. Terdapat satu persegi menuju ke titik F. Berarti hanya satu satuan menuju titik dari sumbu X. Selanjutnya, berjarak dua satuan dari sumbu Y. Perhatikan ini sumbu Y. Terdapat dua persegi menuju ke sumbu Y. Ingat, jarak tidak ada yang negatif. Diingat sekali lagi, jarak tidak ada yang negatif. Begitupun juga dengan G. Di sini koordinatnya negatif 3, negatif 3. Berarti jarak ke sumbu X adalah 3 satuan dan jarak ke sumbu Y adalah 3 satuan juga. Ingat, jarak tidak ada yang negatif. Selanjutnya adalah posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu, atau kita bisa misalkan A, B. Untuk yang titik 0,0, ingat titik 0,0 itu berada di pusat, di mana X-nya 0, Y-nya 0, berarti ada di tengah. Perhatikan gambar berikut ini. Titik E 2,2, koordinat 2,2, berarti terhadap titik asal 0,0 itu berjarak 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke kiri. Ini 0, ini titik asal. Terdapat 2 persegi menuju titik ke kanan dan 2 persegi ke atas untuk menuju titik E 2,2. Begitupun juga dengan titik F yang berkoordinat negatif 2,1, di mana 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Dari titik 0 terdapat 2 persegi menuju ke titik F dan 1 persegi menuju ke titik F. Begitupun juga dengan G. Negatif 3, negatif 3. 3 satuan ke kiri. Selanjutnya adalah posisi titik terhadap titik tertentu. Misalkan di sini titik E terhadap titik F. Titik E berkoordinat 2,2 dan titik F berkoordinat negatif 2,1. Coba kita perhatikan titik F ke E. Terdapat 4 persegi ke arah kanan. Artinya adalah 4 satuan ke kanan dan 1 satuan atau hanya 1 persegi ke atas untuk menuju titik E. Berarti terdapat 1 satuan ke atas. Contoh selanjutnya adalah titik F terhadap titik G. Perhatikan G ke F. Berarti 1 satuan ke arah kiri
4 satuan, perhatikan F ke G, berarti 1 satuan ke arah kiri dan 4 satuan ke bawah. Begitupun juga terhadap G ke F. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Tolong dipelajari lebih lanjut lagi dan diperhatikan video ini. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.